Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Ratusan tenaga kesehatan di Kesdam 9 Udayana divaksin booster kedua. Seekor ular sanca muncul di permukiman warga di Kelurahan Tegal Cangkring, Jemberana. Belasan rumah di Karangasem rusak akibat gempa, mewarnai rangkuman aneka peristiwa pekan ini. Ratusan tenaga kesehatan di Kesdam 9 Udayana divaksin booster kedua Kamis pagi kemarin. Sejak pagi, para nakes sudah antre untuk mendapatkan vaksinasi booster kedua. Mereka adalah tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Angkatan Darat Udayana. Upaya ini disambut baik nakes yang merasa sangat berisiko terpapar COVID-19. Untuk saya mengikuti vaksin kedua ini supaya menambah imun tubuh karena di CSSD itu langsung mengambil alat berisiko dari terpaparnya virus sangat besar, makanya saya selalu ikut divaksin yang kedua ini. Pakai vaksin apa tadi ininya? Moderna. Khawatir nggak dengan efek setelah vaksin? Untuk khawatir sih tidak ada, tapi ya efeknya tidak. Kalau efek itu tidak ada. Hari ini adalah launching untuk vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan, khususnya ini di warga nakes di warga Kesdam 9 Udayana, jadi Rumah Kesdam dan Rumah Sakit tingkat 2 Udayana. Untuk hari ini kita targetnya hanya 100 karena memang dapat vaksinnya dari Dinas Kesehatan itu hanya 100 dosis saja. Itu akan selesai hari ini Pak ya? Selesai hari ini? Selesai hanya paling sebentar ini, 1 jam selesai ya. Sementara untuk nakes di Kesdam atau di Rumkit sendiri ada berapa Pak? Kita nakes di rumah sakit yang paling banyak, kalau nakes damnya kan sedikit. Pak, jenis vaksin yang digunakan untuk booster kedua ini apa? Booster kedua untuk nakes ini sesuai ketentuan dari pemerintah itu adalah Moderna. Jadi Moderna dengan dosis setengah dosis. Tapi untuk ketersediaan atau pasokan vaksinnya mencukupi Pak nantinya untuk ke depannya Pak? Untuk hari ini 100 saja, 100 dosis saja. Masih mencukupi itu ya? Besok kan setiap hari kita ngambil ke Dinas Kesehatan. 500 tenaga kesehatan menjadi target vaksinasi booster kedua. Vaksinasi nakes di Kesdam Udayana ini ditargetkan selesai dalam sepekan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mewaspadai penyebaran virus cacar monyet. Untuk mengantisipasi virus cacar monyet, pengelola bandara berkoordinasi dengan maskapai dan kantor kesehatan pelabuhan. Pengawasan ketat terhadap penumpang diberlakukan di terminal kedatangan domestik dan internasional. Sebagai salah satu pintu masuk menuju Indonesia, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terus melakukan koordinasi dengan KKP dan maskapai penerbangan yang ada yang masuk ke bandara ini. Jadi untuk menanggulangi penyakit cacar monyet, kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya untuk antisipasi di bandara menempatkan thermoscanner.
Jadi setiap penumpang yang masuk, yang datang ataupun yang berangkat, kita sudah tahu kondisi tubuhnya, suhu tubuhnya, ya, sehingga kita sudah bisa mendeteksi sejak awal penumpang tersebut datang di bandara. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa traffic mengalami kenaikan. Di bulan Juli kami melayani hingga 1,3 juta penumpang dengan rata-rata sekitar 42.000 penumpang domestik dan internasional per hari. Jika dibandingkan dengan bulan Juni, bulan sebelumnya, itu mengalami kenaikan sekitar 20%. Kami berharap dengan merebaknya penyakit cacar monyet ini di beberapa negara dapat segera tertangani dan tidak sampai masuk ke wilayah Indonesia. Kami di Pulau Bali, ya, kami memastikan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mendukung pariwisata, dan kami selalu memastikan pelayanan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bisa menjaga dari protokol kesehatan. Penyebaran virus cacar monyet di beberapa negara tidak memengaruhi jumlah kedatangan penumpang ke Bali. Jumlah kedatangan penumpang domestik dan mancanegara pada bulan Juli tercatat 1,3 juta orang. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Permintaan tanaman hias menurun selama pandemi COVID-19. Kondisi ini dirasakan Gede Siria, pedagang tanaman hias di Pasar Beringgit. Sebelum pandemi, ia meraup pendapatan Rp140 juta per bulan. Saat ini, omset penjualannya turun hingga 60%. Itu biasa Rame-rame, ya. sebelum 2020 kan, Ya, bisa masuk 140 juta per bulan. per bulan ya Pak. Kalau sekarang nggak bisa 60 Pak. Makanya gaji karyawan nggak masuk Pak. Saya kan empat orang karyawan. Ya, nggak masuk Pak. Iya, kalau boleh tahu Pak, kalau tanaman hias diminat itu apa Pak? Semua jalan Pak. Semua ya rata. Semua rata-rata nggak seberapa, 1-2 lah laku Pak. Ya, buah-buahan juga begitu, 1-2 laku tiap hari. Terus bagaimana Pak strategi penjualan dilakukan Pak? Hanya menunggu di sini, apakah Bapak memanfaatkan media online mungkin Pak? Enggak online, langsung dia beli langsung pilih. Kalau saya online, artinya kalau ke sini nggak cocok barangnya, saya dikomplain Pak. Banyak orang komplain Pak, banyak orang komplain. Online langsung kirim, tapi di sana nggak sesuai dengan foto-foto ini, komplain saya, malu gitu. Daripada kalau mau beli silakan ke tempat saya. Kondisi sama dirasakan penjual tanaman hias lainnya, Taman Lestari. Penurunan permintaan tanaman hias menyebabkan omset penjualan turun 50%. Untuk saat ini menurun drastis Pak. Oh, itu sebabnya kenapa Bu? Ya, karena saingan banyak, di samping itu juga karena situasi lah kayak sekarang ini. Situasi ekonomi maksud Ibu ya? Ya, Oke. Bu, kalau boleh tahu ini penurunnya berapa persen Bu? hampir 50% Pak. 50%. Ya. Itu kalau sebelumnya berapa persen Bu? 100% sampai Bu? Nah, paling 80%, 70%. Ini penurunan ini terjadi mulai kapan Bu Ibu rasakan Bu? Ya, semenjak mulai corona itu udah setelah corona 6 bulan itu udah mulai. Sampai sekarang ya Bu ya, permintaan tidak begitu ya Bu ya? Penjual tanaman hias berharap kondisi ekonomi segera pulih sehingga omset penjualan kembali meningkat. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.